Virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Infeksi virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. COVID-19 adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia atau golongan lanjut usia, orang dewasa, anak-anak dan bayi, termasuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. COVID-19 dapat ditandai dengan beberapa gejala, seperti demam atau kedinginan, batuk kering, sesak napas atau kesulitan bernafas, kelelahan, nyeri otot atau tubuh, sakit kepala, kehilangan rasa atau bau, sakit tenggorokan, hidung tersumbat atau pilek, mual atau muntah, dan diare. Namun, beberapa pasien tidak menunjukkan gejala tersebut, tetapi dinyatakan positif yang biasa disebut dengan OTG atau orang tanpa gejala. Orang yang terkena COVID-19 diharuskan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari agar mengurangi kontak terhadap orang lain yang biasa menimbulkan terpaparnya virus. Selama menjalani isolasi, pasien diharuskan mengkonsumsi makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, berjemur di bawah sinar matahari pagi, dan meminum vitamin juga obat yang dianjurkan oleh dokter. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19, pencegahan COVID-19 dapat dilakukan dengan mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir selama 40 hingga 60 detik atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol atau hand sanitizer minimal 20-30 detik. Lalu, selalu menggunakan masker apabila berpergian dan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Lalu, selalu mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga apabila telah melakukan aktivitas di luar rumah, dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS seperti konsumsi gizi seimbang, olahraga yang teratur, dan lain-lain. Dampak yang dirasakan pada peternak domba dan kambing di daerah Kecamatan Cikampek sangat berdampak besar. Hal ini disebabkan dengan naiknya harga pakan dan kelangkaan jumlah ternak dari para petani daerah yang membuat harga nilai jual domba dan juga kambing naik sekitar 20 hingga 30% dari harga biasanya. Dengan adanya PPKM, membuat dampak lebih berpengaruh lagi dikarenakan jumlah penjualan yang dikirim ke rumah makan atau restoran berkurang karena banyak rumah makan yang mengalami penutupan. Selain itu, pada saat Idul Adha ataupun kurban, jumlah domba dan kambing yang dijual pun menurun sebanyak 50%. Selain peternak domba dan kambing, pandemi juga memberikan dampak terhadap peternak ayam, di mana kelompok mandiri ternak ayam yang mengeluh karena penjualan ayam yang semakin hari semakin turun dan harga pakan yang mahal. Hal ini pun terjadi karena banyak tempat makan yang tutup membuat pendapatan para peternak ayam berkurang. Para peternak ayam mengharapkan adanya kebijakan yang dapat membantu para peternak secara merata di tiap desa. Selain bagi peternak, dampak yang sama juga dirasakan oleh para penjual dan pengelola ikan. Hal ini dikarenakan harga ikan yang mengalami penurunan secara drastis, terutama yang menjadi komoditas ekspor yang menurun. Selain itu juga disebabkan dari pengepul ikan dan perusahaan eksportir ikan yang tutup, distribusi ikan yang mengalami hambatan karena adanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, dan juga meningkatnya biaya melaut karena BBM yang langka. Dalam kondisi wabah COVID-19, nelayan kecil merupakan kategori yang paling menderita pada sektor perikanan. Dampak dari penerapan kebijakan penanganan COVID-19 juga membuat banyak restoran yang tutup, di mana restoran tersebut menjadi salah satu pembeli utama ikan dan juga makanan laut. Selain itu, para nelayan yang terlibat dalam ekowisata juga mengalami dampak karena adanya penutupan sektor wisata. Selain pada peternak dan nelayan atau pengelola ikan, pandemi juga berdampak pada beberapa usaha dan juga dunia pendidikan, di mana pemerintah berupaya menangani dan mencegah penularan COVID-19 dengan menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ.
Namun, beberapa masyarakat mengalami kesulitan dari adanya penerapan kebijakan tersebut, di mana dari beberapa pedagang yang mengalami penurunan secara drastis hasil penjualan karena adanya pembatasan operasional toko. Selain dampak dari PPKM, pelajar juga mengalami dampak dari adanya penerapan pembelajaran jarak jauh, terutama di tingkat sekolah dasar atau SD. Dampak ini dirasakan dari adanya kendala dalam penggunaan dan juga kepemilikan perangkat elektronik di masyarakat. Selain itu juga, tidak adanya pendampingan langsung dari guru atau pengajar menjadikan beberapa pemberian materi dan pendampingan kepada siswa menjadi minim. Ketidakpahaman orang tua terhadap elektronik dan juga materi menjadikan proses pembelajaran siswa tidak efektif dan menjadi masalah utama bagi orang tua ataupun wali. Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak istilah atau kosakata baru dalam bahasa Indonesia yang mulai muncul kembali. Istilah baru ini tentu saja jarang terdengar di kalangan masyarakat umum. Hal ini dikarenakan istilah yang sering digunakan saat ini adalah istilah dari dunia kesehatan. Penyebaran COVID-19 yang kian meluas menimbulkan keresahan di masyarakat. Maka, penyebaran informasi yang dilakukan juga harus dapat sesuai dengan apa yang terjadi pada saat ini. Pemerintah dan juga media massa seringkali menggunakan istilah asing dan kosakata baru untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dalam menyebarkan informasi, perlu dilakukan dengan menggunakan bahasa yang komunikatif agar dapat dijangkau oleh masyarakat awam, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dan dimaknai dengan baik oleh masyarakat. Karena sebagian orang tidak dapat mengerti dan memahami istilah dari bahasa asing. Penyebaran informasi harus dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang umum dan dijangkau oleh sebagian masyarakat Indonesia agar dapat dan tidak menimbulkan hoaks atau misinformasi.